Nah, misalkan setelah kalian modif satu reaksi, modif reaksi kalian juga modif reaksi yang kedua. Setelah dua reaksi dimodif dan nilai K-nya kalian udah hitung, nilai K hasil modifikasinya, jika dua reaksi kesetimbangan ini kita gabung, kita tambahkan. Jadi reaksi itu bisa kita jumlahkan sebenarnya. Jumlahkan dengan artian kita gabung. Ada dua reaksi yang sudah dimodif, terus kita gabung. Kita gabung dari reaksi CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O dengan reaksi keduanya. Ketika dua reaksi kesetimbangan kita jumlahkan, maka yang terjadi ketika ada senyawa yang sama di posisi reaktan dengan posisi produk, seperti halnya di sini CH4 ada di reaktan dan ada di produk, maka bisa kita coret. Contohnya lagi ada H2 ada di reaktan dan di produk. Tapi di sini di reaktan ada 3 molekul, di produk ada 4. Maka bisa kita coret 3 saja. Jadi yang 3 nanti hilang karena habis, yang 4 nanti dicoret 3 sisa 1. Sehingga yang terjadi untuk senyawa yang sama ini nanti di reaksi totalnya hilang, nggak ada karena dicoret. Maka kita bisa totalin dari dua reaksi ini, di senyawa reaktan kita bisa totalin sisa 1 senyawa CO dan 2 senyawa H2S. Di produk sisa 1 molekul CS2, 1 molekul H2O dan 1 molekul H2 masih sisa tadi. Yang kita coret 3 molekul. Jadi sisa 1. Itu yang terjadi ketika dua reaksi kesetimbangan kita jumlahkan. Lalu bagaimana dengan nilai konstanta kesetimbangan dari reaksi hasil penjumlahan ini? Ternyata setelah dianalisis, kalau kita kalikan K1 dengan K2, ini persamaan dari K1, persamaan konstanta kesetimbangan KC1, dan ini persamaan konstanta kesetimbangan KC2. Ketika persamaan KC1 dan KC2 dikalikan, konsentrasi CH4-nya dicoret, konsentrasi H2-nya juga dicoret. Yang bawah kiri ini H2 pangkat 3 dicoret pangkat 3-nya, H2 yang kanan karena pangkat 4, berarti kan dicoret pangkatnya jadi sisa 1. Ingat ya, pangkat kayak X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 itu kan jadinya sisa X pangkat 1. Jadi H2-nya sisa pangkat 1. Maka jadilah persamaan akhirnya ini sebenarnya sama dengan persamaan dari konstanta kesetimbangan KC3. Maka kesimpulannya apa? Nilai konstanta kesetimbangan K3 untuk reaksi hasil penjumlahan dua reaksi atau lebih, maka nilai konstanta kesetimbangan reaksi hasil penjumlahannya itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan nilai K dari masing-masing reaksi, kita kalikan. Dapat nanti nilai K3. Berarti K3-nya sama dengan 3,92 kali 3,3 kali 10 pangkat 4. Jadi 2 KC ini kita kalikan nanti dapat nilai K3. Nah, jadi seperti itu. Itu yang terjadi terhadap nilai konstanta kesetimbangan ketika reaksi dijumlahkan. Nanti bisa kita simpulkan, kalau modifikasi reaksi tadi ada 3 ya. Ketik dan ditambah 1 ini, ketika ada 2 reaksi kesetimbangan atau lebih kita jumlahkan, maka nilai konstanta kesetimbangan reaksi hasil penjumlahannya itu perkalian dari konstanta kesetimbangan reaksi yang kita jumlahkan. Mau reaksinya 2 atau 3 atau sebanyak apapun yang dijumlahkan, ketika ditotalin semuanya, maka konstanta kesetimbangan akhirnya
K-nya dikalikan semua. Jadi kalau reaksi kesetimbangannya ada 5 misalkan, berarti ya nanti dikali semua. K1 kali K2 kali K3 kali K4 kali K5. Oke, ini ada yang hitung hasilnya 12,93 kali 10 pangkat 4. Nah, itu konsep apa yang terjadi ketika reaksi kesetimbangan dimodifikasi. Nah, bagaimana penerapannya di soal? Kita masuk ke contoh soalnya. Nanti contoh soalnya bisa seperti ini. Soal yang pertama. Jadi di soal teman-teman nanti dikasih tahu suatu reaksi kesetimbangan dan dikasih tahu nilai KC-nya. Di sini KC-nya 7,5 kali 10 pangkat min 9 untuk reaksi dari N2 plus O2. Lalu nanti teman-teman ditanya berapa nilai KC untuk reaksi dari NO menjadi setengah N2 ditambah setengah O2. Sebenarnya dua reaksi ini reaksi yang mirip, tapi cuma dimodifikasi saja. Maka menggunakan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, modifikasi yang terjadi sebenarnya bagaimana? Teman-teman bisa lihat dari senyawa NO. Modifikasinya itu dari posisi NO yang pertama dibalik dari produk dari kanan jadi di kiri, dibalik. Selain itu koefisiennya dibagi 2. Karena awalnya 2 jadi 1. Maka yang terjadi dengan nilai KC-nya bagaimana? Ketika dibalik, KC-nya kan jadi seper KC sebelumnya. Nah, setelah itu dibagi 2. Berarti setelah dibalik jadi seper KC dibagi 2. Dibagi 2 berarti jadi akar pangkat 2. Akar pangkat 2-nya bukan dari KC yang awal, tapi akar pangkat 2 setelah dibalik. Berarti akar pangkat 2 dari seper KC. Maka nilai KC reaksi yang ditanyakan adalah akar pangkat 2 dari seper 7,5 kali 10 pangkat min 9. Jadi cara ngitungnya simple sebenarnya. Kalau teman-teman tahu konsepnya. Konsepnya dibalik dan dibagi. Ngitungnya tinggal akar 1 per 7,5 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini nggak ada rumusnya memang. Rumusnya ya konsep tadi. Nanti beda soal ya beda modifikasi. Tergantung yang bikin soal pengennya bagaimana. Jadi nggak selalu akar seper KC. Tergantung soalnya. Kalau soal yang buat soal pengen soalnya dibikin susah ya bisa aja nanti. Jadi di Olimpiade itu teman-teman harus paham konsepnya bagaimana sehingga mau soalnya dibikin sesusah apapun, dimodif soalnya dibikin kayak gimana pun, kalau teman-teman paham konsepnya nanti bisa ngerjain. Nah, dari sini kalau kita hitung nilainya, akar dari 1 per 7,5 kali 10 pangkat min 9. Karena di Olimpiade kita pakai kalkulator ya. Setiap perhitungan pakai kalkulator. Di Olimpiade Kimia dianjurkan teman-teman pakai kalkulator. Jadinya kita hitung pakai kalkulator aja. Nah, hasilnya 1,15 10 pangkat 4. Atau kalau dibulatkan jadi 1,2 10 pangkat 4 ya. Nah, jadi hasilnya yang C. Nah, jadi itu contoh soalnya.